Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan bagaimana caranya parsing JSON menggunakan PHP. Nah, terlebih dahulu kita cari data JSON-nya. Saya mengambil di data Bandung Tourism. Ini merupakan data JSON yang akan saya pakai. Kemudian kita buat folder pada exampp, kemudian htdocs. Kemudian kita buat folder baru. Di sini saya telah membuat folder baru yaitu JSON namanya. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan exampp seperti ini. Aktifkan exampp, kemudian kita akan menggunakan aplikasi Atom. Ini sama dengan aplikasi Notepad++. Nah, untuk dapat mempermudah kita dalam penulisan, sebaiknya kita simpan terlebih dahulu file baru kita ini. Ctrl S, kemudian simpan pada folder yang telah kita buat tadi dengan nama comment.php. Kenapa saya ngambil comment? Karena data JSON yang saya ambil itu berupa komen. Kita save. Nah, kita buat pembuka dan penutup untuk codingan PHP. Nah, ini merupakan pembuka dan penutup codingan PHP. Selanjutnya kita gunakan pemanggilan URL JSON yang kita gunakan. Nih, kita akan mengcopy URL-nya, kemudian kita letakkan pada codingan PHP-nya. Selanjutnya kita akan melakukan get data dari URL yang telah kita buat di atas ini, yaitu file get content. Kita akan mengget semua konten-konten yang ada pada URL tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bikin data dashboard-nya. Setelah data ini kita terjemahkan, kita akan membuat sebuah tabel untuk menampung data-data yang berada di URL Bandung ini dengan cara echo tabel Nah, echo ini berfungsi untuk menampilkan tabel dari yang kita buat. Kita bikin tabel terlebih dahulu. Nah, saat ini saya sedang membuat bagian kepala pada tabel. Nah, di sini akan kita isikan yaitu bagian ID, kemudian agar dapat dipercepat kita copy saja karena codingannya sama. Kemudian ada tanggal update yang kita wakilkan dengan tanggal saja.
Selanjutnya ada nama, komentar, dan gambar. Kita buat nama, komentar, dan gambar. Ini merupakan bagian kepala pada tabel. Nah, seperti ini tabel yang akan kita buat. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan buat proses looping. Kita buat kurang dari 3 karena pada data JSON yang ada di sini yaitu di sini diulang hal yang sama sebanyak 2 kali, yaitu ini yang pertama 1, kemudian 2, dan itu diulang selama 2 kali. Maaf. Nah, selanjutnya kita record datanya. Nah, record data ini. Nah, yang data ini kita ambil dari penjelasannya di atas. Dia itu telah menjelaskan sebuah URL ini. Kemudian dia akan memanggil sebuah komen, namanya ini komen akan kita panggil. Kemudian untuk menampilkannya kita tulis echo lagi, namun ini memanggil isi dari setiap komponen, yaitu ada ID, tanggal update yang kita tulis sesuai dengan JSON-nya seperti ini. Nah, ini merupakan pemanggilan tabel. Dari file JSON tadi ada ID, tanggal update, nama, komentar, dan gambar yang ditulis sesuai dengan file JSON yang ada di sini. ID, tanggal update, nama, komentar, gambar. Kemudian selanjutnya itu kita akan menampilkan tabel secara keseluruhan. Ini sama halnya dengan system.out.println. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita jalankan dengan cara seperti ini, memanggil localhost. Selanjutnya kita akan memanggil file tersebut lewat localhost JSON dan nama file.php, kemudian di enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya dalam parsing JSON menggunakan PHP. Terima kasih. Saya Sri Mariati dari SI 3701. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat parsing JSON menggunakan PHP. Pertama, kita mengaktifkan Apache pada Sampipi. Seperti dilihat di layar, sekarang Apache-nya sudah aktif. Selanjutnya, kita masuk ke local disk C untuk membuat folder. Setelah itu, kita masuk ke folder Sampipi, lalu ke folder htdocs, dan sekarang kita buat new folder. Di sini kita boleh memberi nama sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberi nama Bunga. Setelah kita membuat folder di htdocs, selanjutnya kita buka atom, file, new file. Ini kan udah kita buka new file. Sebelum itu kita save di local disk C htdocs yang tadi yang telah kita buat, Sampipi htdocs ke Bunga. Kita beri nama linfo.php, lalu kita save. Pada line pertama kita ketikkan untuk pembuka PHP, lalu kita enter. Selanjutnya pada line kedua kita ketikkan perintah $URL. Di sini $URL berfungsi untuk mengambil data dari data JSON browser yang ingin kita gunakan. Jadi kita isikan, kita kopas data yang kita get dari internet. Kita copy jadi kan di sini kita ada URL-nya, kita copy, lalu kita paste pada $URL yang ada di sini. Pada line ketiga kita ketikkan $JSON sama dengan file underscore get contents dalam kurung $URL. $JSON sama dengan file underscore get underscore contents dalam kurung $URL itu berfungsi untuk memperoleh konten dalam URL yang tadi telah kita copy. Selanjutnya pada line 4 kita tuliskan $data sama dengan JSON underscore record kurung $JSON Di sini fungsi $data itu yang JSON underscore decode dalam kurung $JSON true itu berfungsi untuk mendecode atau convert data JSON ke dalam PHP array atau objek. Lalu pada line 6 kita akan tuliskan echo
Echo di sini berfungsi sama seperti sistem outprintment, yaitu untuk menampilkan tabel kita hapus dulu biar enak. TH ID, jangan lupa kita kasih tutup pada TH, tutup lagi TH. Di sini kita membuat echo TR, TH ID, TH tanggal karena kita harus membuat tabel seperti pada data yang akan kita ambil seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat ada ID, lalu ada tanggal update, terus ada pad, ada link. Jadi kita harus membuat tabel sesuai dengan yang ada pada browser atau ada data yang akan kita ambil. Kita lanjutkan TH. Describe. Dan yang terakhir, jangan lupa tutup tabelnya dengan mematikan seperti ini. Tip. Koma. Enter. Lalu pada line 18 kita ketikkan for $i sama dengan 0, dolar, oh ya ini i, dolar i lagi sama dengan 1 titik koma dolar i
plus kasih kurung for di sini digunakan untuk melooping data yang di-get ke dalam sebuah tabel, sedangkan $i merupakan pemanggil atribut. Jadi berapa banyak yang akan kita looping. Lalu kita ketikkan $record sama dengan $data. Di sini $record sama dengan $data berfungsi sebagai pemanggilan objek yang akan kita buat. Data tick info $i. Lalu kita ketikkan lagi echo untuk menampilkan isi dari tabel. Kita tulis lagi tabel yang ingin ditampilkan. Kita edit td $record id lalu jangan lupa /td $record
terakhir kita ketikkan echo 2/tabel. Fungsinya echo yang terakhir itu untuk melihatkan keseluruhan dari tabel yang telah kita buat tadi. Setelah itu ini penutup PHP-nya. Nah, dan setelah selesai codingannya, lalu kita buka pada Chrome, kita tuliskan alamat localhost/bunga/linfo.php, lalu kita enter dan akan ditampilkan data seperti ini dari codingan yang telah kita buat. Selesai penjelasan dari saya mengenai cara membuat parsing JSON menggunakan PHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ika Goldening Tias akan menampilkan cara untuk membuat parsing JSON menggunakan PHP. Yang pertama kali dilakukan itu kita buka SMPP-nya, aktifkan Apache. Nah di sini Apache-nya sudah aktif ya, sudah di start sehingga berwarna hijau seperti ini. Terus selanjutnya kita buat folder di htdoc. Nah, di sini SMPP htdocs. Sini kita buat folder. EAI Anissa. Nah, nanti di folder itu kita isikan file PHP. Save dulu. htdocs EAI Anissa. Sini dinas.php karena yang saya ambil adalah data dinas. Lalu di sini baru kita coding PHP-nya. Nah, di sini isikan URL data yang kita mau get. Nah, ini kopikan ke PHP sini. Lalu ini codingan untuk nge-get datanya. Di sini ada perintah echo. Perintah echo itu mirip dengan perintah system.out.println di Java yang berfungsi untuk menampilkan. Nah, di sini kita mau buat table untuk menampilkan data kita. Di
Di sini itu kita isikan yang ada di sini percis. Di sini ada ID, nama sama deskripsi. Berarti untuk tabelnya kita isi ID, nama, deskripsi, nah di sini kita buat perulangan untuk menampilkan si datanya ke dalam tabel yang telah kita buat. Karena datanya ada 5, berarti di sini kita buat kurang dari 5. Ini untuk menampilkan data-data dalam ID, nama, dan deskripsi. Nah, di sini harus dijelaskan harus sama persis dengan yang ada di data yang kita ingin get. Setelah itu kita save, dan untuk melihatnya kita buka localhost, terus kita tulis folder kita tadi, sama file PHP-nya. Nah, di sini tadi
tadi ada Nanti aku minta terjadi sabun muka aja ya. tadi ada terjadi kesalahan di save, terus kita panggil PAI Anissa. Nah, ini tampilan dari data yang di get dari sini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.